Oke, saya lanjutkan video ketiga. SND yang baik yang ke nomor 3 adalah berada di zone SND, supply dan demand, atau SNR, atau di IB. Contoh seperti ini ya. Contoh di sini saya ada indikator, saya pakai indikator SND di sini ya. Di sini saya pakai indikator SND di mana di sini H4 supply demandnya dia kedetek bahwa ada supply dan demand di area sini ya, di area sini. Jadi carilah zone IB atau ini kebetulan di sini ada zone IB, initial break. Kan teman-teman udah saya jelasin IB itu apa, ada di video di atas. Ini initial break, dimana initial break ini belum pernah dites sama market. Di sinilah dia ngetes ya, dia tes dan dia naik. Kenapa dia naik? Kebetulan di sini ada supply, ada zone dominan break ya. Di sini ada dominan break ya, dan ini ada dominan break ya. Jadi kebetulan di sini ada dominan break dan ada di zona, berada di zona supply demand dan berada di zona IB. Ini bagus. Contoh lagi di sini dia ada di zona supply demand di sini ya. Di situ ada lagi-lagi dominan. Jadi ini contoh ya. Lagi di H1, contoh di H1 kita kasih contoh di H1 ya. Kasih contoh di H1, di sini nggak ada, di sini ada, di sini ada tahanan break ya di wilayah supply demand ya. Jadi bisa digunakan supply demand ini ya. Di sini ada, terus di sini inilah wilayah-wilayah supply dan demand ya, dimana supply dan demand itu terbentuk berdasarkan harga sebelumnya. Oke. Untuk supply demand saya rasa simple karena kita udah tahu zona-zonanya karena pakai indikator ya, indikator supply demand. Dan zone IB juga saya udah kasih tahu, ini zone IB misalnya ya. Ini salah satu zone IB, yang mana zone IB ini ada pola di time frame H1 juga, dia ada pola masuk di dalam sini, ada pola tahanan break ya. Ini ada tahanan break. Oke. Tahanan break, tarik Fibo, open, tarik Fibo, open ya. Itu tiga ya, tiga. Jadi simpelnya saya memberitahu bahwa simpelnya adalah tiga ini adalah salah satu pendukung dari SOP-nya terbentuknya dominan dan tahanan break ya. Jadi nggak semerta-merta kita ada dominan dan tahanan break langsung open, enggak. Jadi dia harus berada di tempat yang seharusnya, di tempat level Fibo, di terjadinya divergen, atau berada di SND. Oke, saya menganalisakan XAU yang kemarin ya. Kita lihat XAU yang kemarin, kita tahu bahwa di sini adalah sebesar ini adalah zone supply and demand, di mana indikator itu telah mendeteksi bahwa di sini ada supply demand. Oke, di sini kita tahu di sini ada zone IB, di mana seller ini kemarin dipatahkan dengan saya akan hapus ini dulu. Di sini ada IB. Oke, di sini ada IB, initial break, di mana IB ini setelah break ini dia belum dites. Kan beberapa kali saya ulang, ini belum dites, dia naik belum pernah dites sama market. Jadi di sinilah dia tesnya. Oke, itu yang pertama. Di sini ada menumpuk satu zone pertama supply demand, di kedua dia SND, dan di sini ya, di sini kita tahu di sini adalah break, dia break di sini. Di sini ada dominan, di sini ada break. Kalau kita ukur melewati dominan kan itu kan melebihi batas ya, melebihi batas. Jadi dia 423 melebihi batas ya. Jadi kita ukur di sini ya. Jadi kalau
market seperti ini kita ukur enggak lewat dominan juga nggak masalah, karena dia udah tes break tahanan di sini ya. Saya akan besarkan, dia break tahanan di sini, inilah. Jadi kita ukur kalau mau menganalisa boleh ya, boleh tarik setelah dia break. Ini contoh, kita tarik dan dia berada di satu zone. Inilah satu zone ya, dia berada satu zone 4, 2, 3. Makanya saya opsinya masih buy yang selamat daripada sell. Buy yang selamat daripada sell. Kenapa saya memilih buy di sini? Karena pertama dia ada di zone Fibo, kedua dia ada supply demand, ketiga dia di zone IB, keempat dia ada divergen. Ini penggabungan ya. Zone itu menumpuk satu level ya. Zone itu menumpuk satu area. Zone ini menumpuk di satu area ini. Itu adalah yang bagus ya, apalagi ini time frame-nya H4 ya. Itu salah satu ciri-ciri bahwa akan terjadi pembalikan tren ya di sini ya. Contoh lagi, saya kasih contoh lagi. Setelah market ini naik, kita akan analisiskan ini dia naik nih. Di sini ada zone IB juga di sini, betul nggak? Zone IB juga di sini. Tapi IB ini juga udah pernah dites sama market ini ya. Zone IB ini dia udah pernah dites sama market 2 kali dan ini ketiga. Oke, tapi di sini ada zone IB, di sini ada supply demand juga yang warna ini, indikator udah menyediakan itu, dan di sini juga terjadinya apa? Divergen ya. Terjadinya divergen. Oke, di sini tinggal menunggu aja momen dia ternyata bentuk dominan dan larinya kencang, selnya kencang ya. H4, H1 sama, semuanya sama ya, sama. Coba lihat, sama, semuanya sama. Mungkin kenaikan ini nanti berakhir di mana? Mungkin kenaikan ini kita simpan, kita lihat di sini dia buyer muncul, dia sini memang udah 423 ya. Makanya dia, tapi di sini bukan zona Fibo. Kalau supply demand ini bukan di zona Fibo. Zona Fibonya di sini. Jadi dia nggak menumpuk. Kalau dia market ini naik, nanti bisa aja dia ada pola di sini, tapi dia bukan area Fibo, tapi dia ngambilnya di zone supply demand. Apa? Hah? Ya udahlah, udah pergi dah, nonton aja situ. Jadi seperti itu. Dia bukan berada di area satu area ya, satu area. Dia belum berada di satu area. Oke. Kita lihat lagi yang dia berada di satu area. Di sini dia berada emang di sini dia memang berada di satu area. Di sini kita lihat jelas ya. Di sini dia berada di satu area. Di sini konvergen, di sini satu area, di sini satu area ya. Kita lihat kenaikan di sini ya, kenaikan yang di sini kita lihat di sini. Kenapa dia jatuh? Dia berada di satu area. Makanya saya bilang kalau dia berada di satu area, dia di 261 ya. Karena di sini ada break tahanan, tarik Fibo. Ketika dia break, dia berada di 261, di zone 261, dan ada di area supply demand, ada zone di area IB, dan dia bikin pola. Seperti itu ya. Itu penggabungan ya, penggabungan. Jadi teman-teman bisa tes di market-market yang ada di semua pair juga sama ya. Oke, demikian video ketiga ini, semoga bisa perjelas untuk besok ya. Makasih.